Ya, seru, seru banget. Sorry tadi ke mute, Bro William. Nah, Oh, ini kan pergerakan pasarnya seru banget. Apakah benar nih, maksudnya para investor, para cuan troopers sudah mulai optimis gitu, pada serok-serok gitu di 6.900. kelihatannya sih udah ada ya. Kalau gue perhatiin belakangan ini market ya, kalau misalnya pas lagi turun nilai transaksi tinggi sih memang nggak lama kemudian rebound ya. Itu berarti memang ada yang nampung istilahnya di market pas lagi turun. Jadi kalau dibilang banyak yang melakukan nyerok atau nyicil beli gitu ya, udah kelihatan memang ada sih. Dan memang ini bulannya yang tepat untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi sedikit berbagi insight aja. Buat yang belum tahu, kalau bulan Mei itu kemarin dari gua ya, dari Web Project kita bilang bahwa Mei itu bulannya buat scalping. Kenapa? Karena orang lagi gonjang-ganjing sama isu selling Mei ya. Ya, cuman sekedar kan jangan pernah go away, itu gue bilang. Nah, kalau sekarang bulan Juni, itu biasanya bulan-bulannya mereka akan bottoming sekitar Juni sampai Juli, dan itu udah momen-momennya untuk mulai nyicil. Dan biasanya yang kita incer saham-saham memang yang penggerak indeks ya, atau yang gue sebutnya index mover, let's say kayak Big Bang, Telkom, Astra, gitu-gitu loh. Itu bisa mulai nyicil. Tapi otomatis yang mengingatkan bahwa strategi yang nyicil, bukan lantas langsung pas turun langsung beli dalam jumlah besar ya. Jadi cicil perlahan gitu. Karena kemungkinan di fase bottoming itu, pada saat market atau indeksnya turun, gak lama berujung dengan disusulnya terbentuknya trend sideways. Itu yang akan kelihatan yang sedang diperkirakan akan terjadi di bulan ini gitu. Oke, berarti ini ada fase-fase bottoming nanti ya di bulan Juni Ya, Juli ini gitu ya. Nah, ya. apakah ini kan kalau kita udah dengar bottoming ini bro, biasa orang nanya bottomnya itu nanti balik ke berapa sih? Bakal turun lagi nggak nih ke 6.600-an kayak bulan 5? Oke, kalau untuk support IHSG memang kita masih jadiin 6.500 sebagai estimasi terendahnya ya. Kalau dari gue pribadi sih ada dua support yang perhatikan, 6.500 sama 6.200. Cuman untuk 6.200 sendiri sebenarnya chance-nya kecil dan lebih kepada kalau misalnya disebut bottoming, gua tuh pengertiannya gini, bottoming itu berarti market yang sudah tidak nembus support baru gitu ya. Jadi dia penurunannya terbatas, gak lama akan tertahan di range harga tertentu, itulah mulai bottoming. Jadi udah mulai kelihatan nih kira-kira batas bawahnya di berapa. Itu yang gue maksud dengan bottoming bro. Kalau misalnya diartikan turunnya akan dalam, kayaknya bukan bottoming sih, lebih ke bearish lagi gitu ya. Lebih, jadi biar ngerti aja kalau gue bilang bottoming maksudnya supaya ngerti bahwa kondisinya adalah mulai kelihatan nih penurunan terbatas. Jadi let's say kalau kita pakai chart udah kelihatan oh supportnya di berapa, kira-kira kalau mau nyicil startnya di berapa, itu dapat kalau fase-fase bottoming tuh kelihatan di situ gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini Bro William, gua sebelum lupa, gua mau ingetin para cuan troopers atau yang belum bergabung menjadi cuan troopers untuk gabung menjadi di dalam komunitas cuan troopers melalui ifom.sukorsecuritas.com dengan ada sales referralnya Erika 2 gitu ya, Bro William ya. Ya, Nah, ini menarik nih kalau kita lihat market selanjutnya nih, Bro William. Kalau tadi kan sempat disebut bahwa ada saham-saham seperti perbankan yang bagus untuk diserok. Nah, tiap kali ini koreksi dalam kan memang pasti gara-gara perbankan gitu ya, big caps. Nah, ya. kalau yang bank digital apa kabar nih? Bank digital. Kalau trennya udahan biasanya juga penguatannya tipis ya, lebih kalau misalnya begini, kalau misalnya bank digital jadi nggak akan laku, menurut gue masih yang model-model kayak Arto dan lain-lain, karena kan itu ibaratnya udah jadi leader di masing di sektor tersebut gitu kan. Jadi sewaktu-waktu masih akan ada, cuman dari sisi upside perkiraannya nggak akan sekuat yang bank konvensional. Ini faktor bobot aja sih, lebih kepada bobot gitu ya. Jadi kalau bobotnya masih gedean di bank konvensional, otomatis bank konvensional akan lebih menarik gitu ya, menarik indeksnya gitu ya daripada yang bank digital. Tapi bukan berarti nggak ada chance karena sesama sektor perbankan biasanya itu akan mengangkat baik first liner sampai third liner dari sektor tersebut. Nah itu tentang sektor rotation tuh kayak begitu. Jadi sedikit pengantar aja sebelum bahasan kita. Jadi kalau sektor rotation itu akan kelihatan ketika satu sektor mau naik, biasanya itu akan ada dari yang big capsnya dulu, kemudian second liner atau third linernya akan ikutan, yang mana faktornya kita akan menganggap bahwa faktor ketinggalan doang gitu. Nah ini induknya naik,
yang kecil-kecilnya belum. Itu biasanya sektor rotation itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Oke, ini ada pesan dari C. Erika langsung. Minta maaf, tadi salah sebut Erika, nggak ada duanya. C-nya yang dua ternyata. Minta maaf, C. Erika. Tapi nanti ya jangan lupa Ya, inform.sekorsekuritas.com, sales referralnya Erica, C-nya yang ada dua. Oke, Bro ya William, agak sedikit menambahkan seberapa aja. menarik? Jadi di komunitasnya Gua sama Amerika nanti di situ Gua sama Amerikanya yang akan ke handle gitu ya. Kita yang akan bantu di mana salah satunya gua memberikan fitur stock screener gua, stock picknya dibagikan di sana gitu. Jadi yang direct kerjasama atau partner sama gua yaitu Erika. Jadi yang mau join lewat dia silakan. Oke, lanjut. Siap. Stock screenernya namanya apa, Samsul ya kalau nggak salah ya. Masih ya berarti Bro Iya, William ya. masih kalau udah enak pakai itu mah gua pakai gitu terus. Namanya itu yang nggak bisa dilupakan. Ini menarik banget Bro William. Oke, Iya. Bro William, gue tuh sebenarnya penasaran seberapa dalam sih ini emiten-emiten perbankan digital bakal koreksi gitu. Karena kalau kita lihat yang kemarin emiten bank digital itu juga sempat naik tinggi, terbang tinggi. Sekarang itu pada koreksi-koreksi dalam gitu. Apa sih sebenarnya yang ditunggu? Kayak BBYB, Arto dan lain sebagainya. Ada BBHI juga. Ini lihatnya dari sisi teknikal gimana nih, Bro? Technical mah ada pada downtrend. Kalau menurut gue pribadi, ada sebagian yang memang gue perhatikan ya. Jadi nggak fokus persis di chartnya doang. Memang sebagian besar ada banyak yang kena distribusi juga di akhir tahun lalu ya. Jadi kalau ada kondisi kayak gitu, ya kita udah nggak perlu cari alasan lagi lah. Istilahnya kalau emang udah banyak tekanan jualnya ya mau ngarep apa lagi, ikutan exit aja udah pilihannya kalau kayak gitu. Dan memang kebetulan di dekat-dekat akhir tahun lalu, beberapa saham-saham bank digital ya dalam hal ini memang kayak Arto, BBYB paling asik. Gue dulu paling sering roasting saham ini. Kenapa? Waktu harga 2.600, gue tuh selalu ingatnya orang ini saham terdistribusi. Banyak banget yang bilang lu halus segala macam ya. Akhirnya kan sekarang terbukti. Jadi memang di akhir tahun 2021 tuh banyak banget saham-saham bank digital yang terdistribusi. Jadi kalau menurut gue pribadi, mencari alasannya saat ini apa, gue nggak ketemu. Jujur gue jarang baca berita. Tapi kalau terjawab duluan sebelum chartnya turun, memang udah kelihatan di akhir tahun 2021. Around Oktober lah ya, kira-kira sekitaran Oktober tuh udah kelihatan distribusinya. Gitu. Ya kalau nanti ke depannya ada alasan apa yang lain-lainnya ya gua nggak tahu apakah ada hubungan dengan startup PHK ya mungkin aja karena saat ini kalau menurut gue pribadi ketika gue dari satu sektor bukan cuma satu saham itu satu sektor udah banyak banget yang distribusi ya itu udah alamat hancur lah gitu aja dan nanti kapan naik lagi kita tunggu kapan terjadinya fase reakumulasi atau ketika saham tersebut udah turun diakumulasi kembali barulah ada potensi untuk naik gitu. Iya, ini udah apa apa tuh namanya, distribusi itu adalah hal yang lumrah terjadi gitu ya. Cuman kan kita biasa nggak tahu gimana cara bacanya gitu, Bro William. Betul. Oke, Bro William, untuk bank digital itu apakah bisa kita bilang likuiditas sekarang tidak tidak sedang berpihak ke bank digital, tapi ke bank big cap? Bisa nggak kayak gitu? Bisa, bisa. Itu kan kelihatan juga dari perdagangannya volumenya tipis-tipis kan, bid offer juga nggak seramai dulu. Jadi itu ketahuan bahwa minat pelaku pasarnya udah lebih turun di bank-bank digital. Oke, oke, oke. Minatnya lagi turun berarti sebenarnya kalau kita lagi ada di dalam kita cut loss aja gitu, nggak masalah ya? Cut loss itu gue selalu kembaliin ke yang punya saham. Maksudnya gini, yang punya posisi ya. Maksudnya kalau memang ini kan dulu sering banyak perdebatan nih soal bank digital nih. Ya, kalau memang melihat masa Iya, depan ya. istilahnya mau averaging up to you gitu kan. Tapi kalau memang niatnya untuk trading itu cut loss memang harus dilakukan gitu. Namanya juga lagi downtrend kan. Kalau memang siap siap simpen lama silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau ya stop loss diperlukan antara pindah ke saham lain atau ditunggu sampai momentumnya datang lagi baru beli lagi gitu ya kalau trading sih pasti harus adalah stop loss itulah. Wajib hukumnya ya untuk stop loss atau cut loss gitu. Jadi jangan terlalu cinta sama satu saham gitu ya. Nanti Benar. makin dalam nggak bisa keluar. Iya. Oke, 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 Bro, Bro William.
Ini ada Ya. yang nanya masih pada perbankan, bahas Panin PNLF dong kok. Nah gimana nih, bro? Oh, itu kan karena sentimen panen yang mau bagi dividen kan, terus jadi keangkat semua satu grup panennya kan. Selebihnya sih gua nggak tahu apa-apa, gua cuma mantan orang sana. Jadi nggak tahu, saya nggak bisa ngomong gimana karena kalau sentimennya sih kelihatan karena sentimen akan pembagian dividen dari Panin Bank, habis itu saham-saham yang lain keikutan. Panin Bank sendiri juga udah ketahuan kok waktu ada akumulasinya. Kalau nggak salah, sebentar ya, coba gua cari tahu. Pertama kali PNBN itu terdeteksi adanya akumulasi itu sekitaran April deh kalau nggak salah deh. Oh, 19 Mei. Pertama kali akumulasinya mulai gede tuh pas harganya masih seribuan. Ini karena gue pernah rekomen ke member juga nih. Begitu direkomendasikan tiba di harga 1000. Itu pertama kali ketangkap Buset. akumulasinya udah mulai gede itu. Ketahuan Ini udah baru mau ketahuan. beggar ini. Belakangan baru ketahuan sentimennya adalah karena pembagian dividen. Ya setelah sekian lama nggak bagi dividen, tiba-tiba bagi siapa yang nggak tertarik gitu kan. Makanya loncat lah satu grup gitu loh. Ya jadi kayak gini lah cara kerja gua gitu bro. Jadi gua lebih kepada ada akumulasi duluan, berita keluar belakangan. Gitu. Siap. Bro, ini ada yang tanya nih. PNBS dong Bro Will sama BBKP apa udah bisa masuk kok? PNBS sendiri kemarin waktu sentuh 100 itu distribusinya udah lumayan gede. Jadi hati-hati sih kalau sekarang direkomend buy malah ngeri jujur aja. Ya, baik itu kita lihat dari 9 Juni, pattern juga bukannya bagus-bagus banget kan, head and shoulder itu. Dan sejak sentuh 100 emang distribusinya besar. Jadi kalau untuk PNBS sih gua nggak rekomen. Terkecuali nih, kalau coba buat scalping pas ada nyari momentum dia rebound sesaat, nyari 2% 3% ya memungkinkan lah. Tapi kalau misalnya untuk simpen lama, not recommended sih kalau menurut gue ya. Mendingan yang lebih jelas soal sentimennya aja. Itu pun nyari momentumnya mesti lebih hati-hati. Kayak tadi PNBN kan gue bilang gue rekomend di 1000. Sekarang udah mau beggar. Apakah masih aman tuh membeli dari sisi keamanannya itu udah agak aman. Cuman ya mesti ngatur-ngatur cari apa namanya support resistannya yang masih memungkinkan kalau masih mau dibeli gitu loh. Terus tadi apa BKP Oke, ya? ini ada. Iya, BBKP. BBKP juga ini distribusinya masih gede banget sih. Jadi kalau saran gue wait and see ya untuk BBKP ini. Oke, wait and see berarti untuk yang udah punya ini di hold dulu aja gitu ya. Atau kalau nggak sabar mau trading ya udah cut loss aja kayak tadi. Terus kita serok lagi di bawah. Ya, wait and see ini lebih kepada yang belum beli sih. Kalau yang udah beli, bingung-bingung juga tergantung posisi harga. Kalau turun dalam suruh cut loss kan nggak tega juga. Jadi kembali ke masing-masing. Tapi intinya sih kalau menurut gue ini masih besar distribusinya, nggak recommended gitu. Maksudnya wait and see itu di situ. Oke, 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 oke. Nah, untuk rekan-rekan yang mau bertanya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom komentar atau kolom pertanyaan ya. Dan jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena kita akan membagikan 5 buku, 5 ya, kalau ini 10, 5 buku karangan Mobil. Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas, itu Merdeka Finansial dengan investasi saham ya, 5 aja nih untuk para cuan troopers kita. Oke, Bro William, kita lanjut lagi. Ini kalau kita mau ngobrol terkait dengan sektor rotation, apakah memang sekarang orang-orang itu mulai rotate dari banking, kemudian masuk ke pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan masuk ke sektor konstruksi misalnya, atau properti yang biasa jadi turunannya. Yang sekarang lagi kelihatan malah lebih ke consumer goods sama oil ya. Mungkin karena oil itu adalah komoditi yang paling ketinggalan pada saat ini. Kalau ke konstruksi coba kita lihat. Penasaran juga sih yang belakang ini banyak nanyain. Coba kita lihat. Konstruksinya nggak gimana menarik sih ya. Memang waktu seminggu yang lalu Wika sih termasuk ada akumulasi yang cukup besar di saham ini. Cuma kenapa tertahan di 1000? Kalau kayak begini sih menurut gua ada akumulasi pun bukan dalam jumlah yang besar sehingga trennya biasanya nggak terlalu kuat kalau kayak begini. Kalau menurut pandangan gua ya saat ini ya sektor rotationnya itu lebih besar kepada consumer goods sama di oil yang tadi. Kenapa consumer goods? Mungkin ada hubungannya karena
ini ya dengan inflasi ya, dengan potensi kenaikan harga dan lain-lain, kenaikan harga produk maksudnya dan lain-lain, sehingga saham-saham consumer goods tuh mulai banyak yang dikumpulin. Dalam hal ini kalau yang gue lihat paling bagus sih Indofood, INDF gitu. Kalau yang lain-lain mungkin nanti akan menyusul ya. Cuman overall sih lebih kelihatan di consumer goods sama di oil dulu gitu. Ini yang paling mungkin terlihat dalam waktu dekat. Oke oke. Kalau consumer goods UNVR apa kabar nih Bro William? Hari ini 1%. Masih ada harapan nggak sih ini untuk UNVR? Karena kayaknya dari tahun lalu kan banyak banget nih yang nyangkut di area 5 ribuan gitu kan. Akankah dia kembali lagi ke sana? Mendekati masih memungkinkan. Mendekati ke 5.000 masih bisa. Siap, mendekati ke 5 ribu ya. Sekarang udah 4740, berarti potensial upside-nya udah nggak terlalu banyak gitu ya. Jangan lupa para cuan troopers harus bisa manage keuangannya gitu ya, supaya nggak terlalu banyak atau tidak terlalu HK nanti kalau misalnya lihat saham-saham yang sedang koreksi takutnya nyangkut. Oke, Bro William, kalau tadi kan ada beberapa saham consumer big caps, ada INDF misalnya yang disebutkan. Kalau yang terkait dengan consumer goods yang medium atau small caps ini apakah menarik gitu? Karena kan kita ngomongin konsumsi ini banyak begitu yang mengalami lonjakan harga. Untuk emiten consumer goods yang lainnya ya lumayan sih, beberapa ada yang menarik juga, misalnya kayak tadi tuh ada yang nulis-nulis rokok ya, HMSP salah satu yang menarik sih. Cuman HMSP sendiri kayaknya bukan termasuk second liner ya, lebih kepada sebenarnya first liner yang di sejak Stockbit jatuh sih. Cuma intinya iya lumayan menarik juga untuk HMSP, ada potensi untuk penguatan juga saat ini. Oke, oke, oke. Bro William, tadi ini menarik pertanyaannya. Ada yang tanya, apa sih ciri-cirinya saham yang mulai diakumulasi gitu oleh para investor? Oke, saham-saham yang diakumulasi. Gue bahas dari sisi teknikalnya dulu ya, karena kalau ngebahasnya di luar teknikal takutnya terlalu imajinasi kan, nggak ada alat peraganya. Nah, kalau secara teknikal nanti akan kelihatannya biasanya dia akan konsolidasi. Kenapa konsolidasi? Probability-nya akan selalu lebih besar ketika terjadi akumulasi itu berakhir dengan konsolidasi atau sideways. Kenapa? Karena ada pertahanan satu harga. Alias nggak dikasih naik lebih dari harga sekian, tapi juga nggak dikasih turun. Nah, kalau ada kondisi kayak gitu, biasanya kita udah boleh mulai ngecek tuh sepanjang masa sideways tersebut, terjadi akumulasi atau enggak. Metodenya kan yang dari dulu ala-ala Bandar Mua itu banyak banget, mau pakai top 5 kayak mau cari yang ngumpulin konsisten kayak itu masih bisa berlaku di situ. Ya biarpun sekarang kita ngeceknya mungkin cuma tiap sore doang ya. Dan biasanya di saat konsolidasi tersebut volumenya cenderung kecil alias tidak mencolok. Nah, kalau udah ketemu dua kondisi ini, lagi konsolidasi dan jadi volumenya nggak mencolok, mulailah coba cek mau pakai broker summary silakan, mau pakai indikator teknikal pun juga biasanya yang macam-macam kayak MACD gitu masih nyantol sih, kelihatan akan potensi menguatnya. Nah, itu udah cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa ada saham yang memang lagi diakumulasi. Tapi akan lebih valid jika akumulasi atau maksudnya fase sideways itu terbentuk setelah harga yang menurun. Jadi benar-benar ditahan supaya terhenti gitu ya, di harga tertentu dan di situ udah ada yang nada. Karena kalau misalnya logikanya gini aja, kalau setelah harga saham turun dan tidak ditadah, pasti kan jebol terus kan, support 1 sampai 10 lewat terus kan istilahnya kan. Nah, kalau misalnya udah mulai ditahan, berarti udah ada yang akumulasi di situ. Jadi probability terbesarnya selalu di saat sideways.